Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya, sepertinya Bapak Ibu di siang hari ini kurang bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam kegiatan siang hari ini dapat hadir untuk menyaksikan saya dalam mempresentasikan atau memaparkan budaya positif yang ada pada slide di depan ini. Oke. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi, seperti halnya ketika kita sedang memberikan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu kita sebagai seorang pendidik dituntut untuk bagaimana caranya agar kita bisa membuat anak itu bahagia setinggi-tingginya. Kata nggih? Jadi pembelajaran yang kita terapkan di sekolah itu untuk saat ini tidak lagi pembelajaran yang sifatnya berpusat pada guru, melainkan berpusat pada anak. Jadi bagaimana caranya supaya siswa itu aktif, bukan gurunya yang aktif. Biasanya kan selama ini guru-gurunya kan ada aktif semua ya, entah itu menerangkan secara inquiry atau bagaimana. Nah, yang saya harapkan di sini untuk kedepannya Bapak Ibu guru sekalian mampu menerapkan pembelajaran yang sifatnya berpusat pada anak. Maka sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, budaya positif ini merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang ingat apa saja itu profil pelajar Pancasila? Monggo, siapa? Bu Lina? Oh iya, Bu Fitra. Monggo, silakan maju. Silakan maju ke depan. Monggo Bu Fitra, boleh maju ke depan. Oh Bapak, gotong royong. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Iya, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa dan apa? Coba nyanyinya bagaimana? Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya mungkin dengan kita nyanyikan sehingga kita bisa jadi ingat ya. Cuma kalau kita sifatnya mengingat biasa menghafal saja itu sepertinya enggak ingat. Jadi lebih enaknya dinyanyikan bersama dengan murid-murid. Itu jadi Bapak Ibu guru harus hafal semuanya loh ya. Apalagi untuk yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Selanjutnya, nah di sini ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah hukuman yang diterima oleh siswa itu dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau menjawab. Monggo, Bu Lina, Bu Fitra, Bu Himi. Oh, Pak Kepala Sekolah. Akan saya coba menjawab pertanyaannya. Hukuman yang juga seringkali membuat anak bingung. Itu kalau seandainya seorang ibu itu menjadi
contohnya. Jadi kalau hukumannya mendisiplinkan ya mendisiplinkan yang baik. Kalau memukul, menjewer tidak boleh tentunya ya. Kita kasih hukuman seumpama bernyanyi lebih bagus, lebih menonjolkan semangat. Kalau kita menjewer sama memukul kurang pas. Kalau pertanyaan saya seperti itu jawabannya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Sejauh ini bagaimana tentang pandangan Bapak Ibu sekalian tentang hukuman yang dapat mendisiplinkan anak? Mungkin Pak Panji mau memberikan jawaban? Atau Bu Wahyuni? Pak Novi? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo, Bu Fitra. Menurut saya tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu apakah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Menurut saya pribadi itu bisa jadi meningkatkan kedisiplinan anak. Akan tetapi kalau kita hanya menyuruh anak saja, itu anak cenderung enggan dan seperti merasa kayak disuruh-suruh diperintah kayak gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita sebagai pendidik atau orang tua, kita sebaiknya memberikan hukuman dengan hal yang positif, dengan cara kita juga memberikan contoh action seperti itu. Jadi kalau mendisiplinkan anak dengan hal yang positif, tentu arahnya juga akan ke positif dan itu juga meningkatkan meningkatkan kedisiplinan anak gitu, karena arahnya juga positif seperti itu. Kecuali kalau pemberian hukuman itu dengan cara misalkan dia kayak kekerasan, kayak hukuman yang fisik kayak gitu, anak malah jadi akan tidak mau, malas-malasan juga bisa menimbulkan trauma. Begitu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Fitra. Jadi apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak ya? Itu menurut saya ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu tentunya kita juga bisa membedakan apakah itu hukuman yang bersifat negatif atau positif. Kalaupun ada hukuman yang bersifat negatif itu cenderung lebih memberi rasa traumatik pada anak, gitu ya. Misalnya anak datang terlambat ke sekolah, kemudian bapak ibu memberikan hukuman mulai besok kalau kamu datang terlambat lagi kamu harus lari 10 kali muterin lapangan. Nah, apakah itu bisa mendisiplinkan anak? Tentunya tidak, kan? Justru itu membuat trauma anak. Iya, anak itu tahu kalau itu salah. Cuma berarti nanti kalau aku datang terlambat, pasti aku bakal dihukum sama bu guru, disuruh lari muterin lapangan. Nah, bagaimana kita menggantinya dengan sesuatu yang mampu mendisiplinkan anak? Oh, mungkin anak, ayo kita ajar. Nanti misalnya kamu datang terlambat, kamu hafalkan ya surat ini. Jadi bisa lebih positif. Tadi Bapak Ibu. Nah, untuk yang ketiga, nomor 3, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah demikian? Sangat bisa. Apakah demikian, Bu Ayu? Oh. Menurut saya, untuk memberikan penghargaan kepada anak dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu dapat. Dengan memberikan penghargaan kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memberi
memberikan rasa percaya diri pada siswa, dan di mana juga motivasi siswa terus dapat berusaha lebih berprestasi. Penghargaan itu tidak usah dengan berupa benda, dengan berupa ujian ataupun untuk yang lain. Ya, terima kasih Bu Wahyuni. Jadi penghargaan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak itu bukan semata-mata penghargaan yang sifatnya ini ya, ada berupa benda. Misalnya anak dapat peringkat 1. Oh, saya mau dapat peringkat 1 ya. Sini Bu guru kasih permen. Sebenarnya tidak seperti itu. Lebih tepatnya ketika kita memberi penghargaan itu, kita beri apresiasi saja. Apresiasi secara mandiri ataupun secara konsisten gitu ya. Jadi berupa pujian bisa diapresiasi akan usahanya yang sudah maksimal dalam berusaha sehingga dia mampu berprestasi dengan baik. Di sini ada beberapa konsep budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, dan yang ketiga yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, lanjut ya. Perubahan paradigma belajar. Ini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini disiplin itu juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi, di mana ketika kita membangun budaya positif ini, itu akan membuat keyakinan dari dalam diri siswa itu sendiri. Bagaimana nantinya dia harus bertanggung jawab, bagaimana dia harus berpikir, bertindak dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, dan ini pun juga sangat berkaitan dengan kontrol guru juga terhadap siswa. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangannya. Bapak Ibu kepalkan tangannya. Bapak Ibu bayangkan ada A dan B. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Anda dan teman Anda. Oke? Nah, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apa yang terjadi? Ketika kepalan tangan Anda ini terdapat sesuatu yang berharga, apakah dengan mudahnya ketika teman Anda menghardik, membujuk, merayu, mengancam saudara, apakah Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda bersedia? Adakah yang bersedia? Ayo, bingung ya? Tidak. Cara menghardik dengan cara apapun ketika Anda memegang sesuatu yang berharga. Walau misalnya ya, Pak Panji memegang sesuatu, oke? Kemudian saya memaksa beliau untuk membukakan tangannya. Nah, apakah Pak Panji dengan mudahnya mau membukakannya? Bagaimana Pak Panji? Monggo. Buka Mas. Bukalah Mas. Ini kegiatannya filosofi. Yang menggenggam tangan itu filosofi kelihatannya. Saya menangkap pada intinya kalau saya menjawab apa beda istilahnya apa ya?
hanya demi tadi istilahnya yang genggaman tadi apa? Sesuatu. Ya, misalkan emas atau berlian, ya itu. Nah, emas atau berlian, kalau kita menggenggam erat, kita mempertahankan, memperjuangkan lah, istilahnya seperti itu. Nah, padahal di sekitar kita itu ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah kita tetap uluran tangan? Apakah kita tetap mempertahankan, kita menggenggam, atau kita melepas dan membantu orang sekitar tersebut? Kemungkinan seperti itu deh, pandangan saya. Kelihatannya itu yang jelas itu filosofi. Ya, terima kasih Pak Panji sudah memberikan jawaban. Mungkin ada yang lain yang ingin menanggapi. Jadi gini, ini kita umpamakan saya ya. Saya punya kepala kanan seperti ini. Ketika saya memiliki sesuatu yang berharga, apakah saya membukakannya? Meskipun kalian memaksa saya untuk membukakannya, apakah saya membukakannya? Tidak. Saya tidak akan pernah membukakannya. Sekalipun kalian menghargai saya, sekalipun kalian membujuk saya, kalian merayu saya tidak akan membukakannya. Karena apa? Keputusan itu semata-mata hanya ada pada diri kita sendiri. Jadi sekalipun kita atau saya, kalian paksa untuk membuka, kalau saya bilang tidak, saya tidak akan membukakan ini. Begitu. Demikian juga kepada anak. Selayaknya kita sebagai guru, kita itu hanya mampu mengarahkan, membimbing, menuntun tumbuh kembang anak. Itu saja. Jadi segala keputusan yang ada pada murid itu biarlah menjadi keputusan mereka. Kita sebagai orang dewasa tidak dapat memaksa. Ngerti nggih? Ya. Slide berikutnya. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol ataupun teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid, di mana ada juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Sejauh ini apakah kita dapat mengontrol murid, Bapak Ibu? Mungkin Bu Fitra atau Bu Lina? Apakah sejauh ini kita bisa mengontrol murid? Belum bisa. Belum bisa. Ada yang ingin menanggapi untuk Pak Haji? Terkait murid yang gaduh rame gitu, semacam itu problemnya. Ya kita harus dari selaku pendidik ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita juga harus mengontrol murid agar kita juga dapat menguasai kondisi kelas, agar kondisi kelas bisa terjaga kondusif dan kegiatan KBM bisa berjalan dengan lancar. Apabila KBM berjalan dengan lancar, insya Allah kemungkinan materi atau ilmu yang kita akan sampaikan ke siswa atau peserta didik itu dapat kita sampaikan. Mungkin seperti itu untuk kontrol. Ya, di sini terdapat miskonsepsi ya. Jadi guru itu semacam ini. Untuk ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu apakah dapat menguatkan karakter? Tidak ya. Sejauh ini ada miskonsepsi ya berarti ya. Berarti kan guru juga tidak bisa mengontrol murid. Kemudian kenapa guru hanya dapat Memberikan saran. membimbing, mengarahkan, kemudian menuntun, dan sejauh ini keputusan kembali lagi ke kita sejauh ini sebagai orang dewasa berarti tidak bisa
setuju bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian juga ada bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya? Kita sebagai dewasa ini tidak bisa memaksakan kehendak ya. Ya, terutama pada murid itu kita tidak bisa memaksakan. Selanjutnya, nah, di sini ada perubahan paradigma yaitu stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, di sini ada realitas kebutuhan itu kita sama, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, itu yang terjadi pada teori kontrol. Ya, teori kontrol, realitas kebutuhan masing-masing individu itu berbeda. Kemudian pada stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Yang terjadi pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Betul tidak? Setiap pribadi itu mempunyai cara pandang yang berbeda. Ya, betul ya. Kemudian pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan kan kita memaksakan orang untuk berpandangan yang sama seperti kita. Misalnya si A beda pendapat. Jadi untuk yang teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti kita harus memiliki pandangan yang luas. Jadi enggak hanya pada itu saja. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dianggap sebagai suatu kesalahan. Sejauh ini setiap manusia itu ketika berbuat kesalahan itu hal manusiawi. Karena masing-masing dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti itu. Itu nanti kita bahas di slide berikut. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Apakah demikian? Orang lain bisa mengontrol saya? Tidak bisa. Tidak siapapun bisa mengontrol kita. Kemudian pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Iya, betul. Seperti halnya genggaman tangan tadi, kepalan tangan tadi ya. Kalau bukan atas kehendak kita, pasti tidak akan kita buka. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah iya? Tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Betul. Saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Betul tidak? Tidak ya. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, betul. Karena sejauh ini kita juga perlu berkolaborasi ya antar teman sejawat, antar rekan sejawat. Baik itu di antar siswa pun juga perlu berkolaborasi. Kemudian ini yang terakhir stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tapi pada teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Selanjutnya, nah ini di sini kita akan membahas disiplin positif. Disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid, dari diri muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini bisa kita garis besar, bisa kita garis bawahi bahwa makna kata disiplin itu sekarang sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang hanya untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplinnya apa? Seperti berangkat ke sekolah tepat waktu. Itu kan untuk saat ini kan hanya untuk mendapatkan kepatuhan, bukan dilandasi dengan kesadaran atau keyakinan yang ada pada diri. Di sini saya juga masih belajar untuk hal itu yang pertama tentang disiplin waktu tentunya. Selanjutnya, oke, untuk yang berikutnya yaitu disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih
tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif ya, di mana manusia itu yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif ini juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman maupun hukuman. Jadi misal ya, anak-anak kita itu mendapatkan suatu prestasi, itu tidak serta-merta mereka itu berprestasi hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah perilaku yang lebih baik. Nah, seperti ini ya, profil pelajar Pancasila. Jadi yang pertama itu ada apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi, ayo masih ingat atau tidak? Iya, bersama. Kemudian, iya, berkebinekaan global. Selanjutnya, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini juga ada Ibu Primary Years Program, yaitu di mana ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Seperti ini ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, kemudian komitmen. Ada juga keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, nah ini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan dan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau yang sering disebut sebagai motivasi ekstrinsik, Untuk motivasi ekstrinsik, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, seperti apa ini coba? Biasanya ya, ini terkadang, misal ini murid datang pagi-pagi untuk menghindari hukuman. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Murid datang pagi-pagi ke sekolah untuk menghindari hukuman. Oke. Selanjutnya di situ ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Contohnya seperti apa coba Bapak Ibu? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini tentang motivasi perilaku manusia tadi ya, terkhusus motivasi ekstrinsik mengenai hal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau suatu institusi. Menurut saya ada contoh di kelas saya misalkan, atau berhubung anak saya masih PAUD, belum terlalu paham tentang hal itu. Ada contoh dari teman saya, misalkan ada peserta didik atau anak murid, ada murid dia memang termotivasi untuk misalkan belajar lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk contohnya mendapatkan ranking di kelasnya juara 1. Karena apa? Misalkan ada orang tua yang sebelumnya juga sudah menjanjikan pada anak tersebut, nanti kalau kamu juara 1 di kelas, kamu akan mendapatkan, ibu akan kasih kamu barang ini, gitu. Misalkan sepeda, katakanlah itu. Atau misal ada juga dari guru yang memang memantik siswa supaya lebih giat belajar lagi dengan
cara memberikan imbalan ataupun penghargaan, entah itu dari segi barang ataupun dari segi lainnya, atau piala, misalkan piala bergilir di kelas atau apapun itu. Jadi itu membuat menjadikan siswa lebih termotivasi lagi untuk belajar lebih giat lagi supaya mendapatkan ranking itu. Itu contoh menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Fitra. Ya, sudah bagus ya Bu Fitra, di mana untuk mendapatkan imbalan itu seseorang harus melakukan sesuatu, dan itu merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya untuk mendapatkan nilai yang baik, misalnya di sebuah kelas siswa ingin mendapatkan silver queen, berarti dengan cara dia mendapatkan nilai yang baik. Jadi dia mendapatkan nilai yang baik itu hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Silver queen ya, itu tadi ya. Oke, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi sebagai contoh, siswa itu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas. Misalnya gini, kita anak-anak kelas kalian kotor. Bagaimana cara menjaga kebersihan kelas? Yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka meyakini dari diri, untuk menjaga kebersihan kelas itu sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya. Jadi mereka itu menuju ke keyakinan kelas. Beda halnya dengan kalau saya harus dapat nilai bagus biar nanti dikasih silver queen sama buku. Beda ya. Berarti tadi ya bedanya ya, motivasi intrinsik seperti itu. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu seperti ini ya. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu juga dapat menghukum. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Contoh saja penghargaan yang merusak hubungan. Misalnya seperti ini. Saya rajin sekali di kantor, tapi yang selalu mendapat apresiasi itu Bu Lina. Apakah dengan penghargaan tersebut dapat merusak hubungan? Ya, dapat. Seperti itu contohnya. Saya yang bekerja dengan rajin, tapi Bu Lina yang mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Seperti itu. Kemudian ada lagi dihukum oleh penghargaan ini ya. Lanjutannya tadi, penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan juga dapat mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Dan sebaiknya bagaimana ketika kita memberikan penghargaan? Berarti tidak boleh ya Bu kalau kita memberikan penghargaan ke anak. Boleh tidak? Boleh, dengan cara memberikan apresiasi secara konsisten terhadap siswa didik kita. Secara pribadi kita sampaikan langsung kepada anak yang bersangkutan, dan kita berikan apresiasi juga kepada semua murid. Jadi jangan hanya murid itu saja ya, semua murid juga harus diberi apresiasi terhadap apa yang sudah mereka lakukan dengan maksimal. Selanjutnya,
Di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi, apa dilibatkan. Kemudian sifatnya juga satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Kemudian ada konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian ada restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, di sini ada suatu pertanyaan. Di sini ada tindakan guru, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak Ibu pikirkan jawabannya. Ya, Bapak Ibu guru simpan dulu ya jawabannya di dalam hati. Merupakan apa? Sudah ya. Kemudian selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Merupakan hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sudah Bapak Ibu simpan semua jawabannya. Coba sekarang kita cek. Ya, jawabannya seperti ini. Jadi yang merupakan hukuman itu mencatat 100 kali di dalam buku, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Selanjutnya murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Kemudian yang merupakan konsekuensi itu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggol pada saat belajar, dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di mana restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk masalah mereka, dan kemudian membantu murid berpikir tentang peran seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen ya. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi, di mana restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu sendiri juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti akan saya tampilkan bagaimana contoh dari segitiga restitusi itu sendiri. Nah, di sini ya Bapak Ibu, jadi ada pembeda antara hubungan, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Sebagai contoh saja, kalau untuk hukuman itu peraturannya adalah kamu harus. Jadi untuk peraturan itu sesuatu yang sifatnya harus ya, tentang sebuah ketaatan atau kepatuhan, seperti itu, keharusan. Sementara untuk konsekuensi
ambilkan contoh saja, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian kalau untuk restitusi, apa yang kamu yakini dan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu ya pembedanya. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, dan kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Selanjutnya, nah di sini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, ada yang tahu apa bedanya peraturan dengan keyakinan? Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang tahu apa itu peraturan? Menjelaskan tentang peraturan itu apa? Kalau peraturan itu menurut saya itu adalah ketentuan yang harus kita taati. Betul ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi, peraturan itu merupakan sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi. Sementara keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Ya, jadi kalau peraturan itu dibuat secara sepihak dan harus dipatuhi, sementara keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Apa yang kita sepakati antara guru dengan murid. Nah, mengapa kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Pak Kaji yang setiap sore yang membawa anaknya keliling kampung diajak muter-muter ya. Kenapa Pak Kaji harus pakai helm itu kenapa? Sejauh ini Pak Kaji kalau muterin anaknya keliling kampung itu pakai helm nggak ya? Coba saya tanya, jujur saja. Iya, monggo Pak Kaji. Kalau ingin menjawab Pak Kaji, monggo. Oke, monggo Pak Panci, mengapa kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm ketika kita berkendara sepeda motor? Kenapa? Yang pertama yang jelas demi keselamatan. Iya, demi keselamatan. Selanjutnya? Untuk yang kedua ya sesuai dengan aturan yang kita mentaatinya. Oke, berarti Pak Panci itu mengenakan helm itu karena hanya untuk mentaati peraturan yang ada. Barangkali ada yang ingin menanggapi dari jawaban Pak Panci. Apakah menggunakan helm itu merupakan peraturan, sebuah kepatuhan atau keyakinan dari dalam diri? Dua-duanya. Yang pertama apa dulu? Yang pertama kita menggunakan helm, kita yakini dari dalam sebagai keyakinan untuk keselamatan dan juga sebagai apa? Iya, sebagai ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi itu diawali dengan keyakinan yang ada dari dalam diri dulu, seperti itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Untuk menghindari dari virus ya. atau wabah penyakit. Iya. Berarti dengan itu meyakini atau hanya sebatas untuk mentaati peraturan saja? Kedua-duanya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama untuk kesehatan juga ya. Kesehatan. Kalau kita tidak menggunakan masker, pastinya akan lebih mudah virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu diyakini dari dalam dulu, kita itu berarti harus menggunakan masker. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Barangkali ada yang bisa menjawab?
Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena di dalam peraturan tersebut, dalam pelatihan tersebut sudah ada jadwal yang ditentukan, maka harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di pelatihan tersebut. Oke, terima kasih. Berarti mengapa kita memiliki peraturan itu harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi karena kita ingin mentaati peraturan yang ada pada jadwalnya, Bu ya. Saya sudah dijadwalkan, Ya. maka kita harus mentaati Peraturan. yang ada. Oke, ya baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Biasanya kita monggo peraturan itu apa ya? Bu Wahyuni, ya, Bu Lina, peraturan. Menurut saya itu adalah ketentuan yang harus kita taati. Untuk peraturan itu betul ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi, peraturan itu merupakan sesuatu yang harus ditaati atau dipatuhi. Sementara keyakinan itu sesuatu yang kita yakini. Ya, jadi kalau peraturan itu dibuat secara sepihak dan harus dipatuhi, sementara keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Apa yang kita sepakati antara guru dengan murid. Nah, mengapa kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Pak Parji yang setiap sore yang membawa anaknya keliling kampung diajak muter-muter ya. Kenapa Pak Parji harus pakai helm itu kenapa? Sejauh ini Pak Parji kalau muterin anaknya keliling kampung itu pakai helm nggak ya? Coba saya tanya, jujur saja. Mengapa kita memiliki peraturan itu harus menggunakan helm ketika kita berkendara sepeda motor? Kenapa? Yang pertama yang jelas demi keselamatan. Iya, demi keselamatan. Selanjutnya, Untuk yang kedua ya sesuai dengan aturan yang kita mentaatinya. oke, berarti Pak Parji itu mengenakan helm itu karena hanya untuk mentaati peraturan yang ada. Barangkali ada yang ingin menanggapi dari jawaban Pak Parji. Apakah menggunakan helm itu merupakan peraturan, sebuah kepatuhan atau keyakinan dari dalam diri? Dua-duanya. Yang pertama apa dulu? Yang pertama kita menggunakan helm. Kita yakini dari dalam sebagai keyakinan untuk keselamatan dan juga sebagai apa? Iya, sebagai ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Tapi itu diawali dengan keyakinan yang ada dari dalam diri dulu, seperti itu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kenapa? Untuk menghindari dari Virus ya. atau wabah penyakit. Iya. Berarti dengan itu meyakini atau hanya sebatas untuk mentaati peraturan saja? Kedua-duanya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama untuk kesehatan juga ya. Kesehatan. Kalau kita tidak menggunakan masker, pastinya akan dengan mudah virus-virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Maka dari itu diyakini dari dalam dulu. Oh, kita itu berarti harus menggunakan masker. Seperti itu ya.
Kemudian yang selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena di dalam peraturan tersebut, dalam pelatihan tersebut sudah ada jadwal yang ditentukan, maka harus mentaati peraturan-peraturan yang ada di peraturan. Oke, terima kasih. Berarti mengapa kita memiliki peraturan itu harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi karena kita ingin mentaati peraturan yang ada pada jadwalnya, Bu ya. Saya sudah dijadwalkan, maka kita harus mentaati peraturan yang ada. Oke, ya baik Ibu, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Lanjut ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan kelas ini sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ketika kita membuat keyakinan kelas dengan peserta didik atau murid, itu sebaiknya menggunakan kata-kata atau pernyataan positif ya. Misal, anak-anak, coba bagaimana cara menjaga kebersihan? Sebaiknya kita menggunakan kalimat positif. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Jangan menggunakan kalimat negatif. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu tidak ini ya. Jadi kalau pada keyakinan kelas itu sebaiknya menggunakan pernyataan-pernyataan positif atau kalimat positif. Jadi bagaimana cara kita menjaga kebersihan? Yaitu kami membuang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena di dalam keyakinan kelas ini sudah disepakati sebuah kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi pernyataannya diubah menjadi kami membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Dan itu harus sedikit saja ya. Nanti semisal murid-murid menyampaikannya terlalu banyak, itu nanti kita seleksi saja. Misalnya ada pernyataan yang sama, itu kita seleksi saja karena kita hanya memerlukan sedikit saja agar mudah diingat dan mudah diterapkan. Selanjutnya, kemudian saya akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar kita itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Di mana pada realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk menyamakan persepsi ya. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada sebuah kasus di mana Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda sebagai guru menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal itu? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menentukan manakah bagian dari kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Monggo, mungkin bisa Bapak Ibu cermati dulu kalimatnya. Bu Fitra, oh gini, Pak Parji. Oke, terima kasih.
untuk yang bertahan hidup, Agus merasa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang untuk bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya yaitu ini ya, Agus seringkali meminta bekal makan siang. Oke, betul. Oke. Selanjutnya untuk yang kebutuhan dasar berikutnya, mungkin rasa diterima dan kasih sayang. Monggo siapa? Bu Lina atau Bu Fitra? Monggo Bu Lina. Iya, berarti untuk rasa kasih sayang dan diterima, rasa diterima itu teman Agus jadi perhatikan Agus. Oh iya, teman Agus jadi perhatikan Agus. Iya. Kemudian untuk kebutuhan dasar kesenangan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menemukannya? Oh ya, untuk kesenangan yang mana Bu Lina? Kalau untuk kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya kesal. Oh iya, jadi Agus. Jadi Agus hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya dengan wajah kesal. Oh, dengan wajah kesal ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar yang lainnya, barangkali ada yang ingin menyampaikan atau ada yang ingin jawab? Oke, Pak Parci. Kebutuhan dasar kebebasan yaitu monggo Pak Parci. Agus untuk yang kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena bekalnya itu selalu sama, jadi bosan. Ya, karena bekalnya itu saja dan itu mulu, jadi si Agus merasa bosan dengan bekal yang dia bawa. Untuk kebutuhan dasar penguasaan, mungkin Bu Fitra, monggo. Ya, dari kasus si Agus tadi Ya, tentang kebutuhan dasar penguasaan, mungkin dari Agus meminta bekal teman-temannya, jadi dia kan dituruti temannya karena dia itu merasa hebat karena teman-temannya pada takut mungkin, jadi Agus teman-temannya Agus memberikan bekal ke Agus itu. Jadi gitu. puas. Oh iya, puasannya seperti itu ya. Karena saking rasa takutnya, akhirnya teman-temannya menyerahkan atau memberikan sebagian dari bekalnya kepada Agus. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Seperti ini ya. Untuk yang bertahan hidup, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, teman Agus jadi perhatikan Agus. Teman-temannya jadi memperhatikan. Mbak Fitra tadi berarti dengan adanya ini ya kepuasan ya. Berarti dengan adanya Agus diperhatikan teman-temannya sehingga Agus mendapatkan beberapa atau sebagian bekal dari teman-temannya ya. Makasih. Nah, untuk yang selanjutnya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu termasuk penguasaan. Kemudian Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tua karena bekalnya selalu sama. Itu juga merupakan kebebasan. Selanjutnya untuk kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajahnya, wajah temannya kesal. Nah, pada restitusi posisi kontrol guru di sini ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sejauh ini, khususnya saya sebagai pendidik, selama ini ternyata
baru sadar kalau saya ini menempati posisi kontrol guru sebagai penghukum. Karena dengan saya mendapati kesalahan yang ada pada siswa, itu sedikit-sedikit saya memberikan hukuman. Ternyata itu kurang ini ya. Ternyata itu salah. Jadi yang sebaiknya posisi kontrol yang harus kita perhatikan untuk saat ini yaitu posisi kontrol sebagai manajer, di mana siswa tersebut menjadi lebih menyadari akan kesalahan yang dia perbuat. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, yaitu pernyataan-pernyataannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Dengan adanya pernyataan demikian, itu membuat orang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan itu dapat membuat orang merasa bersalah. Kemudian pernyataan berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kontrol gurunya itu sebagai penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu bapak. Di sini menduduki posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling benar, itu posisi kontrol sebagai penghukum. Untuk sejauh ini Bapak Ibu menduduki posisi kontrol guru yang mana coba? Sebagai manajer. Kalau Bu Lina? Sebagai teman. Kalau Bu Fitra? Sebagai apa? Sebagai penghukum ya. Biasanya kita kan sebagai penghukum ya, posisi kontrol kita selama ini kan sejauh ini sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, untuk saat ini kita memposisikan diri sebagai manajer. Ya, selanjutnya yaitu ada segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, sekaligus memberikan penawaran bukan paksaan. Seperti ini ya, segitiga restitusi, di mana dalam penyelesaian masalah itu kita diminta untuk yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi semisal kita mendapati atau menghadapi suatu masalah yang ada di kelas ya, minim yang ada di kelas atau di sekolah. Misal ada murid yang datang terlambat ke sekolah, apakah kita langsung memberikan hukuman kepada mereka? Bagaimana sejauh ini Bapak Ibu? Ya, yang pertama itu perlu kita stabilkan dulu identitasnya. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Seperti ini ya. Anak kita panggil untuk datang ke ruang guru atau menemui kita secara privasi ya. Kemudian kita tanya seperti ini misalnya, kemarin Bu Guru mendapat laporan dari Bu Lina, apa benar kamu sering datang terlambat ke sekolah? Seperti itu ya. Jadi sekarang jangan langsung kita kasih hukuman ke anak, karena itu akan dapat menciderai perasaannya atau memberikan rasa traumatik pada dirinya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kalau si anak sudah menjawab, iya Bu, kemarin aku datang terlambat. Kenapa kok datang terlambat? Soalnya kemarin itu aku nonton TV Bu sampai malam, jadi aku bangunnya kesiangan. Terus kita stabilkan dengan berkata, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, seperti yang ada pada menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian kita cari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Kemudian kita tarik untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau sudah seperti itu, jangan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Setelah itu, kita validasi tindakan yang salah. Itu bagaimana caranya? Apakah dengan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya seperti ini. Terima kasih Mbak Khaya sudah mau mengakui kesalahannya. Yang penting Mbak Khaya tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Gitu ya. Jadi jangan langsung dimarahin atau diapakan. Kita validasi dulu tindakan yang salah. Kamu pasti punya dong alasan kenapa kamu lakukan hal itu. Tadi ya anak sudah memberikan alasan ya, bagaimana dia datang terlambat ke sekolah itu dikarenakan menonton televisi terlalu malam atau menonton HP terlalu malam. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul atau sebagainya? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok? Seperti itu. Selanjutnya, ada yang menanyakan keyakinan, di mana guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Seperti halnya tadi, Mbak Khaya tahu kan kalau Mbak Khaya melanggar keyakinan kelas kita? Iya Bu, saya tahu. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Khaya langgar tadi? Disiplin Bu, keyakinan kelas yang disiplin Bu, seperti itu ya. Jadi membuat anak itu menyadari kesalahannya. Jadi kita itu posisi kontrolnya tidak sebagai hukum, melainkan sebagai manajer, membuat anak menyadari akan kesalahannya. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati seperti tadi, saling menghargai, disiplin, mandiri, tanggung jawab, seperti itu ya. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, misalnya ada lagi kasus yang lain. Bu Guru, gini, misalnya ada kasus yang lain ya. Mas Aska, tadi Bu Guru dapat laporan dari Eva. Katanya Mas Aska ini ya kemarin ngegebrak meja ya waktu Mbak Evan yang tag kerjaan kamu. Iya Bu, soalnya aku tuh kesel. Masa iya aku kerjain soal sampai kayak gitu si Eva cuma yang tag pekerjaan aku. Nah, seperti itu ya. Terus keyakinan apa yang sudah dilanggar sama Mas Aska tadi? Menurut Bapak Ibu, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Itu saling menghargai antar teman. Seharusnya dia bersikap sabar, namun dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Sehingga apa yang kamu rasakan? Nah, waktu itu Mas Aska merasakan bahwa dirinya tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Sebaiknya Mas Aska bisa lebih mengontrol emosi, bisa menjadi lebih sabar, seperti apa yang dia inginkan. Ya, di sini saya juga memiliki satu contoh penerapan dari segi 3 restitusi. Ketika saya mengalami masalah, itu langkah awal saya itu dengan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah, seperti itu ya. Dan yang terakhir dengan menanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar. Ternyata sejauh ini dia sudah melanggar keyakinan saling menghargai antar teman. Dengan begitu di sini saya mencari solusi dan Mas Aska pun menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulang kesalahan
contoh dari penerapan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah di dalam kelas. Ya, sampai pada sesi terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan seperti itu. Ya, Bapak Ibu, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana itu dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang ingin kita sepakati bersama antara guru dengan murid, ya, antara guru dengan murid. Misal seperti ini. Antara teman itu harus saling apa? Harus saling membantu, harus saling menghargai, saling menghormati. Seperti itu. Nah, kalau di kelas itu tidak boleh mencontek. Kita tidak boleh berbuat curang. Berarti kita harus jujur. Kalau mau ke sekolah harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Maka dari itu, dalam keyakinan kelas ini nanti kita akan membuat dengan pernyataan kalimat positif, ya, bukan kalimat negatif. Karena dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti dilarang. Untuk menjaga kebersihan berarti harus bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tidak. Pada keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat-kalimat positif. Dilarang mencontek, tidak boleh mencontek. Berarti kalimat positifnya bagaimana? Jujur saat ulang. Oke? Paham? Mas Wahyu. Siapkan bolpennya. Bu Guru minta ke kalian masuk ke depan untuk menempelkan sticky note yang Guru kasih ke kalian. Kalian tempelkan di kelas. Kalian tempelkan di depan kelas, ya. Tempelkan di sini. Mulai dari Mas Wahyu. Ini dulu. Silakan maju ke depan. Ayo, Mas Wahyu. Ditempelkan di sini, sayang. Maju. Jempol aja. Nah, udah di sini. Saya. Udah. Sini.
Mbak Keisita. Yuk. Mbak Nada. Iya. Yuk, Mas, nanti dulu biar kering dulu. Mas, siapa itu? Sini. Yuk. Yuk, sudah, Mas Wahyu. Oke, terima kasih. Itu nanti kalian, ini nanti kalau sudah kering kalian beri ini ya, beri nama ya. Baik, berarti seperti itu ya. Itu tadi hasil kesepakatan, hasil keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baik, ya seperti itu ya. Keyakinan kelas kita ini harus kita